Karena sampai sedetil itu Rasulullah mengeluarkan dalilnya, berarti kan dari wahyu. Betul. Iya kan? Iya. Masa kita mau melepaskan ikatan kita dengan wahyu dari Allah? Artinya gini, ya, ketika semuanya benar-benar diterangkan, masa sih tidak ada keadilan? Masa sih orang masih pada mau korupsi? Karena kan ketakwaannya itu dijaga dari ujung sampai ujung. Bukan hanya dijaga ya kita puasa dari mulai terbit fajar sampai maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Brother PDKT, sobat PDKT yang dirahmati Allah SWT, jumpa lagi di PDKT Podcast Dakwah Tangsel, mencerahkan akal, mengukuhkan iman. Masih di kesempatan episode spesial Ramadan 1447 Hijriah. Kali ini kita akan membahas mengenai puasa dan kaitannya dengan korupsi. Puasa adalah ibadah yang bertujuan membentuk ketakwaan, menahan lapar, dahaga, dan hawa nafsu sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Namun, sebuah realitas pahit terus kita saksikan. Korupsi tetap marak, bahkan dilakukan oleh mereka yang berpuasa, beribadah, dan terlihat religius. Lalu muncul pertanyaan yang jujur dan perlu dijawab. Mengapa puasa tidak mampu mencegah korupsi? Apakah masalahnya terletak pada moral individu atau justru pada sistem yang permisif dan memberi ruang bagi kejahatan struktural? Di episode kali ini kita akan membahas puasa bukan hanya sebagai ibadah personal, tapi dalam kaitannya dengan sistem hukum, keadilan, dan tata kelola kekuasaan. Dan bersama kita telah hadir Ustadz Arif Adiningrat. Beliau adalah seorang cendekiawan muslim yang insya Allah akan membahas materi pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Ustadz, sebelum kita mulai boleh sedikit ceritakan mengenai aktivitas sehari-hari Ustadz? Oke, aktivitas sehari-hari saat ini saya sebagai konsultan. Oh, konsultan. Ya, konsultan untuk strategic business atau memang advisor untuk istilahnya penyelamatan perusahaan. Oh, Masya Allah. Kebanyakan ke situ. Artinya yang kita benahi adalah mekanisme. Yang kita benahi adalah sistematikanya. Nah, mudah-mudahan korelasi dengan yang tadi judulnya adalah puasa dan korupsi, nah mekanisme yang kita benahi. Masya Allah. Pas berarti Ustaz. Oke Ustaz, baik, kita langsung masuk ke pertanyaan Ustaz ya. Siap. Baik, puasa itu kan sebenarnya bertujuan melahirkan ketakwaan. Namun ironisnya korupsi ini tetap merajalela Ustaz. Nah, menurut Ustaz, di mana letak kegagalan utamanya? Apakah pada individu yang berpuasa atau memang pada sistem yang membiarkan korupsi itu terjadi Ustaz? Oke, pertama yang kita sadari bahwa ketika puasa itu datang perintahnya kepada umat Rasulullah, Rasulullah menjanjikan memperjanjikan bahwa ada perintah Allah untuk berpuasa. Betul. Khususnya Ramadan ini ya. Betul. Nah, di Ramadan ini kan ujung-ujungnya sebetulnya yang diuji adalah ketakwaan. Iya. Kita tuh lolos takwa atau enggak? Kita tuh menjadi orang yang bertakwa atau enggak? Pertama adalah dari konsep individunya sendiri. Tadi dibilang bahwa individunya bertakwa apa enggak? Nah, puasanya itu kan sebetulnya satu kedisiplinan. Ya,
disiplin kita tidak makan, disiplin tidak minum, disiplin menahan nafsu. Di bulan puasa kita tadarus, di bulan puasa kita rajin. Kita semua istilahnya mekanisme ibadah, semua proses sunnah ibadah yang tadinya jarang kita lakukan, misalkan tadarus, mengkaji Quran, ada kultum, ada segala macam, kita dengarkan itu mengecas kita. Iya, betul. Ya. Tapi setelah bulan puasa begitu Syawal aja udah lewat. Nah, sebetulnya ketakwaannya terbentuk atau tidak, balik lagi ke kitanya. Nah, ketakwaan terbentuk atau tidak adalah proses mendisiplinkan diri. Itu satu. Nah, ada dua sebetulnya yang menjadi konsentrasi dari puasa itu sendiri. Pertama adalah menempa individu. Sama seperti kalau saya istilahkan, kita itu sekarang bisa disiplin di dua moda transportasi. Ada TJ atau Transjakarta, ada satu di atau MRT gitu ya. Ada satu lagi di komuter lain. Kita disiplin nggak sekarang? Bisa. Melalui proses apa? Melalui proses sistematika yang dibangun oleh negara bahwa kita masuk ke disiplin itu. Individu yang tadinya berjejak di atas, di gerbong segala macam, sekarang masuk semua ke gerbongan. Iya, betul. Karena kenapa? Mekanisme dan sistemnya kita atur. Kedisiplinan kita atur. Betul. Nah, kebetulan tempo hari saya jadi konsultan untuk proses itu semua. Nah, ini adalah proses yang harus kita jalani sebetulnya. Nah, ingat kata muhasabah mungkin. Muhasabah itu sebetulnya di dalam mekanisme kontrol itu adalah audit. Iya, betul. Karena kita suka menyelewengkan kata muhasabah atau memperkerdilkan kata muhasabah menjadi untuk diri sendiri. Kita lagi muhasabah. Padahal ini adalah mekanisme ketatanegaraan. Muhasabah itu untuk mengaudit dan mengontrol orang yang menjabat. Luas sebenarnya maknanya. Luas. Makanya disebut kodi hisbah. Hisbah itu apa? Menghukum. Muhasabah kodinya itu melihat ke penyelewengan-penyelewengan yang terjadi. Di Islam sudah diatur mekanisme itu. Sebetulnya ya. Jadi ketika individunya pengen lepas kan huriyahnya kita atau pengen bebasnya manusia, itu kan secara naluri, secara konsep itu dua. Ya, yang pertama adalah secara akal itu kita akan mendisiplin diri, yang ini adalah menjaga kolbunya. Yang kedua adalah nafsunya. Mana yang kita bisa kontrol? Puasa mungkin melatih kolbu, tapi melatih nafsunya adalah disiplin. Disiplin kalau sisa dari begitu kita keluar rumah, begitu kita keluar komunitas, mereka tidak disiplin, kira-kira kita bisa tahan nggak untuk disiplin? Susah. Karena kenapa? Ya orang lain nggak ada yang menghukum, nggak ada fungsi kontrol juga gitu ya. Nggak ada fungsi kontrol. Nah, kecenderungan manusia sebetulnya adalah dikontrol. Kalau self control, begitu ngelihat orang lain, misalkan kok dia bisa ya kayak gitu aja bisa punya harta banyak, menarik kan di otaknya, diuji lah semua pemikiran manusia individu itu. Makanya orang suka disebut iri, dengki, segala macam. Karena kenapa? Itu proses informasi yang masuk, kok dia bisa seperti itu. Nah, cerminan ini adalah cerminan manusia secara naluriah. Ya, secara naluriah itu kita akan terlihat nih. Oh, dia bisa karena bisa memanfaatkan A, bisa memanfaatkan B. Ada yang menghukum kalau ketahuan. Kalau tidak, sebetulnya ini. Jadi sistemlah yang penting sebetulnya, yang nanti memproses mendisiplinkan diri selain nanti kesadaran diri. Gitu loh. Pada saat puasa ini ditertibkan atau dilaksanakan, Rasulullah perlu satu untuk mendisiplinkan itu, yaitu mendirikan Daulah Madinah.
Kenapa? Supaya yang tidak puasa jangan ganggu. Iya betul. Kita kembali hormati yang tidak puasa. Iya. Saat ini. Nah, konsep inilah udah mulai tercampur baur. Iya. Kita bukan pengen spesial, pengen dihormati sebagai yang puasa. Ya, tetapi kita harus melihat bahwa kontrol diri itu susah. Karena orang pasti tergoda. Karena orang pasti ini tidak semua orang kuat mentalnya, tidak semua orang didikannya bagus. Tetapi ketika didikannya bagus, kita gampangnya gini. Ketika didik anak jadi tahfiz ya untuk hafal ini segala macam. Begitu main game, hilang semua hafalan. Betul. Kontrol dirinya anak-anak itu kan nggak bisa. Belum ada. Karena kenapa? Tergoda sesuatu yang lebih menarik minatnya. Betul. Sama manusia ketika disiplin kita di puasa sebulan, jangankan sebulan, baru seminggu aja nanti di mana ya pada sembuh. Nah, ini kan mekanisme wajar sebagai manusia. Nah, sistem kita lah yang kurang sebetulnya, gitu loh. Ini yang menjadi proses mekanisme di dalam lingkungan, di dalam kemasyarakatan kita. Itu tidak terbentuk untuk mendukung ketakwaan. Zaman dulu Rasul atau para sahabat atau di beberapa generasi tabiin gitulah, itu disiplin itu masih jalan. Gitu. Disiplin itu masih berproses. Karena kenapa? Secara aturan, secara syariat itu masih diterapkan. Ketika syariat diterapkan, nyaman kita. Karena kenapa? Loh, ketika azan berkumandang berbondong-bondong, tutup semua dagangan, semua sepi di jalanan. Karena kenapa? Langsung. Setelah kita puasa, sekarang kalau bulan puasa atau bulan Ramadan seperti sekarang gitu ya, begitu azan berkumandang, ramai masjid. Apalagi Isya atau menjelang tarawih penuh. Tapi di awal. Nah, ketika itu karena semuanya kayak gitu, tapi ketika menarik yang menjadi godaan kita di akhir-akhir puasa. Yang menggoda itu bukan sebetulnya dagang boleh, ya kan? Tetapi ketika jadi pasar lebih penuh, mall lebih penuh. Nah, ketika padahal kalau misalkan ini coba semuanya beribadah. Artinya semua mendukung kegiatan Ramadannya, kegiatan puasanya. Nantilah mungkin bikin mekanisme. Sebulan setelah itu baru ada baju baru, gitu. Baru ada. Nah, kebetulan beberapa waktu lalu saya melaksanakan umroh pada saat bulan puasa. Itu penuh berjejak. Kita mau masuk tarawih aja sebelum jam 3 harus masuk Masjidil Haram. Kalau jam 3 sore, kalau enggak kita tidak masuk. Artinya semua mendukung. Buka buka puasa itu sudah disediakan semua. Kita itu sampai penuh, gitu. Sahur juga sama, ya sudah. Jadi tidak ada lagi pikiran di luar itu seperti. Tapi kebetulan kita kan musafir, artinya orang yang safar ke sana, ya semuanya jadi konsentrasinya ibadah. Begitu keluar juga paling istirahat sebentar, balik lagi. Karena kenapa? Qiyamul Lail di situ semua kita panjatkan semua, karena istilahnya informasi yang kita terima semuanya doa kita diijabah. Nah, coba kita lengkapi di bulan-bulan berikutnya. Padahal sebelumnya kan ada Sya'ban, ada nisfu Sya'ban, ada Rajab, itu kan semuanya bulan-bulan baik. Semuanya adalah hari-hari baik. Tapi tidak disiplin karena kenapa? Sistematika yang ada di lingkungan kita tidak mendukung untuk berproses secara Islami. Itu proses pertama sebetulnya. Gangguannya adalah ketika kita tawan individu yang kita pengen dekat sama Allah, kita pengen diterima semua ibadahnya itu karena takwa tadi ya. Takwa itu kan semuanya kita pengen jadi orang yang betul-betul diterima ibadah kita. Tapi begitu keluar atau begitu selesai puasa, masih ada nggak rasa itu?
gitu. Karena kan apa? Iming-iming terkait kedekatan nama Allah seolah-olah hilang. Betul. Tetapi ketika zaman dahulu, ketika zaman Rasul ada, Rasulnya masih kelihatan. Tapi sebetulnya amalannya, pahalanya masih ada. Cuma udah mulai dihilangkan oleh kita. Karena kita sudah tidak terbiasa menjalankan syariat. Itu yang pertama. Jadi sebetulnya kesolehan pribadi aja nggak cukup. Nggak cukup. Harus disupport oleh sistem yang baru. Betul. Baik, Sat, pertanyaan berikutnya begini, Sat. Seringkali itu korupsi dipahami sebagai dosa personal saja. Gitu. Terus sebenarnya bagaimana Islam memandang korupsi itu sebagai kejahatan yang struktural, bukan sekedar kesalahan moral individu aja, Sat? Oke. Jadi peluang di dalam suatu proses, ya, peluang di dalam memperkaya diri itu terbuka. Ya, kita ingat salah satu cerita atau kisah ya yang dimana saat itu pemimpin umat Islam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia kerja malam gitu kan, kemudian tiba-tiba anaknya datang. Apa yang dia lakukan duluan? Pelitanya dia mati. Gelap gulita di situ. Anaknya bingung. Baba, kenapa kok pelitanya jadi gelap total? Tadi saya sedang bekerja melayani umat, melayani negara, mengurus negara. Tetapi ya, sekarang datang anakku. Apakah ada urusan sama negara? Pelita ini dibiayai oleh rakyat. Ya, pelita ini dibiayai oleh uang negara. Ketika anaknya datang, itu kan pasti urusannya pribadi. Maka yang pertama saya lakukan adalah matiin dulu pelitanya. Satu adalah disiplin. Sebegitu menjaganya. Sebegitu menjaganya. Tapi tadi ketakwaannya tadi kan. Tapi itu kan sekali berkhalifah. Sahabat sekali sahabat. Sekali Amirul Mukminin, sekali bersahabat gitu kan. Betul. Tetapi ketika seluruh dari pemimpinnya mendisiplinkan diri, ke bawahnya pasti itu diikuti. Yang kedua, ya itu kan pertama secara individu. Betul. Yang kedua tadi mekanismenya bahwa kesalahan individu. Betul, itu adalah men-trigger dirinya untuk disiplin. Kita bandingkan, jangankan melalui sistem Islami yang ujung-ujungnya adalah akhirat. Sistem duniawi yang sekarang diterapkan oleh dua negara. Ya, dua negara yang setahu saya gitu ya. Mungkin di Jepang atau mungkin di Cina atau Korea. Ya. Ketika ada korupsi ketahuan, mereka dihukum mati diri atau dihukum mati. Dengan adanya hukuman seperti itu, artinya orang akan melihat nih. Betul. Ya, takdir atau takdir. Ya kan? Mencegah atau ketakutan kan? Nah gitu loh. Nah ketika itu di Islam juga ada mekanisme itu sebetulnya. Nah tapi di Islam konsekuensinya sebetulnya bukan hanya dunia. Kalau di mereka kan konsekuensinya hanya saat ini. Kalau di Islam konsekuensinya akhirat. Dunia akhirat. Makanya nah kesalahan individu itu ada kesalahan individu untuk dunia saja atau kesalahan individu untuk akhirat. Takwa tadi sebetulnya kita untuk akhirat kan. Nah, bukan takwa untuk hanya sekadar ya kita kenal bahwa Rasul itu amin terpercaya. Kita bisa jadi muslim dampaknya terpercaya. Tapi bisa jadi dampak ini adalah di dunianya kelihatan. Tapi yang kita tuju sebetulnya dampak di akhirat. Apa kita mau menonjolkan diri di dunianya jadi orang disiplin, di dunianya jadi orang saleh, di dunia ini? Tidak tentu. Kita akan diraih itu semuanya adalah di akhirat. Ketika semuanya akan kita diraih di akhirat, Mbok ya tolong bantu pakai satu sistematika.
ya kan? Satu sistem, ya satu istilahnya konsep yang nanti mendukung kesalahan tadi. Jadi kesalahan individu itu bukan hanya per individu, tapi sistematikanya itu. Ketika sistematika itu jalan, ya tadi kira-kira ya saya sih hakul yakin 100%. Karena kenapa? Kalau kita lihat di Sirah, kalau kita lihat di Kisah gitu kan, jarang sekali ada kasus korupsi. Betul. Karena sistem. Kita baca ada. Tapi dibanding sekarang mungkin case-nya jauh. Di kita di dalam tahun pertama aja, di dalam pemerintahan berapa KPK? Berapa kasus? Ya berapa kejaksaan menghukum korupsi? Berapa kasus-kasus seperti ini? Nah, kenapa itu menjadi ini adalah sistem yang kita anu. Apa sih kapitalisme? Gitu loh. Kenapa saya singgung ke kapitalisme? Padahal kita dari awalnya dari puasa. Ketika kita ngomong kapital atau harta yang jadi utama kita, mau nggak mau, sekarang gampangnya gini. Kita nggak ngomong gini. Kita nggak ngomong hanya satu sisi, ya. Kita ngomong politik, ya kan. Ketika berbondong-bondong jadi pemimpin, ya orangnya puasa, gitu kan. Tapi ketika menjabat, nah berapa sih biaya untuk jadi pemimpin? Nah, sudah mafhum semua. Sistem kepartaian yang sekarang untuk daftar aja ada biaya. Nah, padahal untuk memimpin gitu, gaji pemimpin berapa sih sudah ditetapkan numerasinya. Ya kan, remunerasi itu sudah ditetapkan sekian. Golongannya sekian, untuk dana operasional sekian, ya kan. Kebalik balik modal enggak? Iya. Nah, karena tidak balik modal, belum tentu cukup modal lah untuk ngutang-ngutang yang sekarang ini, padahal dia puasa. Itu bisa jadi salah satu pemicu ya, Ustaz? Yang jangankan ini, saya tidak menuduh, tapi memang sudah mafhum semua bahwa untuk daftar kayak kemarin ya, untuk daftar jadi gubernur, jadi anggota legislatif, jadi anggota legislatif itu gampang lah. Cuma memang nanti nih yang penjabat dulu nih yang saya soroti, ada bupati, ada wali kota. Berapa sih biaya untuk jadi itu? Pak Presiden Prabowo aja untuk istilahnya untuk jadi pejabat itu paling enggak modalnya besar. Beliau di beberapa kali bilang bahwa saya yang tanya itu kecukupan modalnya berapa. Saya mengutip kata beliau, ya. Nah, dengan konsep seperti itu, apakah yakin? Misal gaji pejabat itu katakanlah rata-rata golongannya 4A, 4B, 4C, itu kan sebenarnya di atas 12. Plus tunjangan, katakanlah take home pay-nya bisa jadi 25 juta sampai katakanlah 50 juta. Katakanlah 100 juta deh. Plus dana operasional. 100 juta. Kalau biayanya sekitar 20 miliar untuk menjadi wali kota, katakanlah gampangnya di tingkat 2 ya, daerah tingkat 2, pemimpin dati 2, berapa lama dia harus ngumpulin gaji untuk sampai 20 miliar? 100 juta, gampangnya gitu. 5 tahun sekali, berarti kali 60. Ya kan? Cuma 6 miliar, masih kurang berapa? 14. Dari mana dia balik? 14 dia punya kekayaan enggak? Enggak. Nah, tanya dalam diri masing-masing, apakah jadi pemimpinnya ini adalah ikhlas karena pengen memimpin, pengen menerapkan aturan ketakwaan tadi, atau memang bisnis? Balik ke situ. Jadi sistematika nih, ya kan? Takwa di individunya, iya. Makanya kalau kita lihat kemarin ada komika yang ngomong sholat iya, jalan. Nah, maksud saya adalah ini karena
mekanisme. Ini ada sistem yang berjalan, gitu. Nah, apakah ini istilahnya akan dipertahankan? Tentu bagi Muslim yang taat kita harus merubah itu, karena kesian. Kita tuh sebetulnya pengen mendorong orang untuk takwa, seterusnya takwa kan? Karena ujung-ujungnya kan menikah. Ujung-ujungnya balik ke kampung akhirat. Tapi kalau membiarkan sistematikanya kita seperti ini, kesian. Kita bukan menuduh mereka korupsi, enggak. Tapi ketika mereka jadi pemimpin, kesian kalau mereka korupsi. Iya. Karena sistemnya yang mendorong untuk itu. Betul. Rubah, ayo kita sama-sama rubah sistemnya. Kalau saya gitu. Jadi rubah sistemnya saja, Rubah sistemnya. Karena individu bisa tiba-tiba kita hampir tiap saat, tiap detik, kalau kita konsep Thoriqul Iman, hampir setiap saat, setiap detik itu kita dapat rahmat sebetulnya dari Allah. Setiap detik itu dapat rahmat. Ketika gampangnya gini lah, kita merasakan rahmat itu gampangnya gini. Ketika kita ngomong A, ngomong B, yang saya omongin itu misalnya, kan kenapa saya bohong lah? Itu kan rahmat, disinggung ke dalam kita. Betul. Kalau kita terbiasa idroksilabilah, terbiasa dekat sama Allah. Ketika ditutup hatinya tidak akan muncul. Tetapi satu saat itu akan muncul yang namanya gorijat tadayun, dimunculkan sama Allah. Makanya saya bilang ketika kita ngomong rahmat, itu akan dimunculkan nih. Gitu. Nah, takwa itu jalan di individu. Tapi begitu saya bilang beralih sedikit, kok dia bisa kaya? Iya. Di situ mulai bermain setan. Bermain setan, jangan kan saya bilang jangan, nggak usah ini mah, nggak usah dibisikin, diliatin aja udah tergiur gitu. Masya Allah. Baik, saat ini berlanjut kepada mengenai hukumnya. Yes. Hukum buatan manusia itu kerap dianggap cukup untuk memberantas korupsi. Tetapi faktanya belum efektif ternyata. Nah, pertanyaannya, apa perbedaan mendasar antara keadilan Islam dan hukum buatan manusia dalam menangani kejahatan seperti korupsi ini? Oke. Jadi yang penting itu adalah ketika kita punya satu konsep, pemikiran manusia itu pasti terbatas. Itu yang harus disadari dulu. Maksud kita tuh punya batasan. Nah, ketika ngomong A, ngomong B, ngomong C, ngomong D, apakah ini secara menyeluruh? Belum tentu. Gampangnya gini, ketika ketika kita mengenal konsep hadoroh gorbiyah, hadoroh Islamiyah, hukum salah satunya adalah hadoroh gorbiyah yang diadopsi ke kita. Itu kan hukum buatan manusia pasti kan? Iya, betul. Hukum apapun itu buatan manusia yang ada di dewan, ya kan? Betul. Udah dikonsepin, udah segala macam. Oke? Ada celah nggak? Ada. Jelas. Pasti ada celah. Nah, kalau kita takjub kepada hukum yang dibuat oleh manusia, kita ingatlah satu ya, bahwa ketika orang-orang barat yang tadinya terbelakang akan lihat bahwa di timur itu bagus, artinya di Al-Quran ini tercerahkan, Al-Quran ini kok mereka tuh merasa takjubnya tuh ini bukan buatan manusia. Ini datangnya dari Sang Pencipta. Itu kan banyak kejadian profesor beralih dari Islam, masuk dari Islam segala macam. Karena kenapa? Sistem yang mereka sebetulnya mereka tuh mau merasakan kekurangannya banyak, celahnya banyak. Nah, ke sistem Islam yang berkeadilan tadi, kenapa berkeadilan disebutnya? Karena Allah Maha Tahu untuk para yang diciptakannya. Kalau sekiranya kita sadar terhadap konsep terkait dengan hukum Allah, ya kan, baik itu syariah atau apa gitu ya, yang diciptakan oleh Allah, yang merasakan kenikmatan dan keadilannya itu bukan hanya manusia.
Seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta. Makanya janji Allah kayak gitu. Sedangkan konsep hukum manusia, kalau kita sadar, karena ini hukum manusia, pasti yang dipikirkan manusia. Betul. Iya kan? Betul. Ketika diprotes ahli lingkungan, ini merusak lingkungan. Iya. Ketika diprotes, oh ini tidak berperi kebinatangan. Iya. Ya kan? Karena yang dipikirkan adalah how to-nya di manusia. Betul. Tetapi ketika itu datangnya dari Allah, Allah paham, jangan sampai berlebihan ke sana kemari. SDH dieksploitir sampai sehancur-hancurnya. Yang kena dampak gitu. Gampangnya gini lah, ketika kita punya konsep kita punya konsep ketahanan pangan. Iya. Yang didiversifikasi adalah lahan untuk pangan. Betul. Yang dibongkar apa? Hutan. Yang pertama terdampak siapa? Hewan. Tumbuhan, tanah, air, tanah. Itu kan bikinan manusia kan? Betul. Ketika bikinan Allah, lah kecukupan kita tuh memang untuk istilahnya pangan. Iya. Enggak. Semua konsep keadilannya itu, semua sistem yang diturunkannya itu adalah A to Z. Itu sudah melingkupi ke binatang, ke hewan, misalnya ke seluruh yang ada di alam semesta itu merasakan itu. Cuma kita itu kadang-kadang ketika dilantunkan ayat Al-Quran, kita lihat ada hewan, ada burung, ada tertunduk, kadang-kadang seolah-olah berzikir. Karena kenapa? Mereka sadar ini suara, ini firman-Nya. Ketika dilantunkan itu, kok manusia nggak sadar ya? Hal ini sebetulnya menjadi konsep bahwa ini adalah yang harus kita terapkan. Kok aneh? Jadi kita gampangnya gini. Kita merasakan sesuatu yang aneh ketika hadrah ghorbiah kita takjub. Iya, betul. Misalnya, orang itu menyamakan gender. Itu kan hadrah ghorbiah. Ya kan? Peradaban barat itu menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan. Padahal Allah memerintahkan, ya kan? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, qawwamnya yang melindungi wanita itu siapa? Nah, ketika mereka disejajarkan antara rijal dan nisa, loh, siapa melindungi siapa? Keadilannya di mana nanti? Padahal ada beberapa teman dan orang barat, orang asing, orang Jerman ketika masuk Islam, kok enak jadi wanita muslim ya? Iya. Kok saya dilindungi, saya diberi makan, saya disuplai, saya disayang, karena yang ininya adalah muslim. Dan di Al-Quran pun wanita sangat dimuliakan. Betul. Kan kita jadi takjub atau sangat kagum terhadap peraturan barat yang bikinan manusia dan mengalahkan yang bikinan Allah. Betul. Kan jadi aneh kita orang Islam. Kita, jangankan untuk masuk korupsi, masuk ke tata keadilan aja kita menyingkirkan aturan yang paling benar karena datang dari yang paling benar. Kita takjub kepada yang buatan manusia terbatas. Karena itu kenapa? Ya korupsi bisa merajalela karena celahnya banyak. Padahal ini keadilan. Coba kalau kita lihat, ini saya menjabat sebagai kepala pemerintahan, saya menjabat dari pegawai pemerintah gitu. Memang ini duit dari saya. Ini uang dari rakyat. Ini uang negara. Kalau kita sadar itu dan nanti pemimpin yang mengadakan muhasabah, audit secara ketat, boleh enggak? Walaupun hukumannya adalah takjir. Ya, hukumnya terserah kepala negara nanti. Gitu di dalam Islam gitu. Tapi nanti adil. Dibalikin semua. Jadi balikinlah karena milik negara. Kalau dulu beberapa ulama bilang dimiskinkan. Sebetulnya dimiskinkan, dihitung ulang. Nah itu nanti ada di beberapa di Abbasiyah kayak gitu, di Utsmani kayak gitu. Semuanya itu pejabat-pejabat yang korup itu diturunkan jabatannya
dibalikin uangnya yang ketika menjabat. Seperti itu aja. Adilnya di situ. Gitu loh. Tapi kalau yang sekarang, wah, saya bilang cuma di penjara misalkan 273 triliun di penjara nggak nyampe 20 tahun. Dan di penjaranya pun katanya enak. Iya. Karena saya pernah jenguk satu orang di Sukamiskin, kayak di kafe ya. Masya Allah. Iya. Baik, San, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, San. Oke. Jika keadilan Islam itu diterapkan secara menyeluruh seperti tadi sistemnya yang baik, yang benar-benar dari Allah itu kita terapkan secara menyeluruh. Bagaimana sebenarnya mekanisme Islam ini mencegah korupsi sejak akar-akarnya, Ustaz? Bukan sekedar menghukum pelakunya saja. Jadi gini, ya dari tadi ya, ketika mekanisme kepemilihan kepemimpinan dan ajir mustajir atau pegawaian dari pegawai pemerintah itu seleksinya adalah seleksi sebetulnya seleksi secara aturan. Itu mulai diterapkan, ya kan? Dikasihlah satu pemahaman secara benar. Itu yang pertama. Ketika seleksi masuk jadi pegawai atau jadi pemimpin, mau jadi wali kah, mau atau ulat gitu ya, mau jadi pegawai lain, kementerian atau apa segala macam, itu seleksinya ketat. Sebelum masuk ya? Sebelum masuk. Di zaman Abbasiyah itu sebelum Abbasiyah, gampangnya gini, di zaman Khulafaur Rasyidin ada beberapa pejabat gubernur itu atau wulat itu adalah kroninya khalifah sebelumnya. Begitu Khalifah Ali naik, itu diturunkan semua. Jadi mekanisme itu udah diatur. Nah, kalau udah seperti contohnya adalah Imam Ali, Khalifah Umar gitu, udah mencontohkan. Kalau Khalifah Abu Bakar karena cuma 2 tahun ya. Tapi Khalifah berikutnya itu semua ada penyimpangan, ada. Ada istilahnya ada nepotisme ada. Gitu. Tapi dibenahi setelahnya karena tadi adanya muhasabah, adanya audit. Rasul mencontohkan, mereka itu juga bilang dalil ketika mereka mengutus utusan ke Yaman itu kan udah terkenal tuh dalilnya. Kalau antum tidak jadi pejabat ini, kira-kira antum akan ngasih ini apa enggak? Itu kan dalilnya terkenal. Nah, proses muhasabahnya juga jalan. Dari mulai rekrutmen, yang kemudian kinerjanya, nanti 1 tahun di evaluasi, dia tuh capable atau enggak. Gampangnya pada saat ada satu ya sahabat Rasul itu justru diturunkan jabatannya. Ya kan, awalnya Rasul tidak layak antum jadi pegawai pemerintah. Itu langsung. Tapi mereka sahabat ya? Iya, sekalipun sahabat. Itu terkenal, sahabatnya terkenal. Makanya kalau ada salah satu kitab yang saya baca gitu kan, sahabat ini menjadi sahabat termiskin. Tetapi walaupun termiskin, dia punya asisten, punya asisten rumah tangganya 2. Ya, punya kambing 40, punya onta sekitar 5, itu termiskin karena diturunkan jabatannya. Karena dia tidak punya kapabilitas untuk menjabat, untuk menjadi pejabat yang diutus oleh Rasul. Baik itu pejabat misalkan, untuk amil. Amil itu harus bisanya apa sih? Bukan hanya ngambilin zakat, dia harus ngitung. Kapan mulai nisab zakatnya dan haul zakatnya mulai ada? Nggak sembarangan. Kapan ini mulai terkumpulnya harta? Apa bisnisnya? Itu segala macam. Nah, itulah amil.
bukan amil sekarang di masjid ya. Iya, iya. Panitia zakat. Nah, kalau sekarang kalau istilah saya adalah konsultan pajak. Iya, iya, iya. Betul. Untuk menjadi konsultan zakat itu kan sebetulnya gini, zakat mal diambil dari apa dulu? Ini yang paling susah itu ketika ngomongin zakat binatang, kambing, ternak ya, ternak, kambing atau unta. Ini unta misalkan anak dari unta yang mana? Ini anak dari kambing yang mana? Yang dizakatkan harus yang mana? Jadi para gembala pada saat itu, kalau nanti antum baca di kitab di Al-Amwal ya, fi Daulah Islamiyah, atau di kitabnya Al-Amwalnya Abu Ubaid, itu harus dipilih sapi mana yang dijakatin, yang diberikan. Misalkan gini, udah 40 kambing, ya zakatnya misalkan 1, dari kambing yang mana? Sedetail itu. Sedetail itu. Jadi konsepnya adalah bukan konsep ya udah yang itu aja kambingnya, yang itu aja sapinya, enggak bisa. Makanya disebutkan kambing dari anak induk yang mana, unta dari induk yang mana, enggak bisa sembarangan. Karena sampai sedetail itu Rasulullah mengeluarkan dalilnya, berarti kan dari wahyu. Betul. Ya kan? Iya. Masa kita mau melepaskan ikatan kita dengan wahyu dari Allah? Artinya gini ya, ketika semuanya benar-benar diterapkan, masa sih tidak ada keadilan? Masa sih orang masih pada mau korupsi? Karena kan ketakwaannya itu dijaga dari ujung sampai ujung. Bukan hanya dijaga ya, kita puasa dari mulai terbit fajar sampai maghrib. Enggak, kita tuh terus diuji itu. Karena godaannya lapar, tidur enggak ya. Nah, proses itu dijaga ujung sampai ujung. Nah, kalau ketika nanti di kitabnya Al-Kharaj atau kitabnya Abu Ubaid itu sedemikian rinci untuk zakat. Itu salah satu contoh, kan sebetulnya nomor 3 kalau di rukun. Di nomor 4-nya puasa. Ujungnya kan nomor 4. Di ujung pertama pasti ini adalah sholat. Sholatnya itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, terakhir yang mau sampaikan, dari mulai sholat, zakat, puasa, ini ada satu mekanisme zikir yang saya mau sampaikan. Gampangnya gini, ketika kita habis sholat, zikir, kita baca tasbih. Tasbih itu kan kita memuji, ya, subhanallah. Kitanya harus suci nggak? Kita harus bersih nggak? Iya kan? Padahal yang kita puji Allah. Iya kan? Maha suci Allah. Yang maha sucinya Allah. Yang sucinya kita harus suci nggak? Kita ngerasakan nggak muhasabah kita suci atau enggak? Pada saat kita zikir. Berasa. Iya kan? Harusnya ada di dalam mekanisme itu. Ketika seluruh umat Islam kayak gitu merasakan tasbih, ya, bertasbih, mensucikan diri. Tadi saya habis ngambil duit kantor. Itu dia. Kadang kita justru merasa bahwa ketika kita mensucikan Allah, saya paling banyak dosa. Iya. Padahal zikirnya biasa. Tapi Rasulullah ke Fatimah, ya Rasulullah, hari itu kekurangan kita tuh susah. Tapi Rasulullah tiap malam baca subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi yang kedua kita ngomong alhamdulillah. Ya, kita berterima kasih sama Allah, kita bersyukur sama Allah, gitu ya. Kita bersyukur nggak, pernah nggak kita merasakan bahwa kita tuh bersyukur bahwa kita dijadikan sampai saat ini seperti ini. Jangan-jangan banyak berdumel kayak tadi dibilang, kok saya diciptakan kayak gini ya, kok saya miskin ya, kok saya tiap hari dari pagi berangkat 5:30 berdesakan di KRL atau di komuter lain sampai kantor dimarahin bos segala macam. Tapi ketika kita sholat kita alhamdulillah, saya masih lebih baik daripada yang lain.
Itu kan dua aja. Kita itu udah mensucikan diri sebetulnya. Bukan hanya puasa, tapi dari zikir yang sunnah aja. Gitu. Yang terakhir sebetulnya yang paling berat. Gampang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maknanya apa sih? Besar artinya ya. Ya, kita mau nggak menegakkan syariat karena Allah Maha Besar. Ujungnya kan di situ puncaknya. Ketika Rasulullah dipanggil sama Allah untuk menegakkan sholat, ya, Isra dan Mi'raj, ya kan, ujungnya apa? Apa yang dia upayakan untuk Allahu Akbar? Membentuk negara. Makanya istimewanya Rasulullah itu adalah selain Rasul, dia harus menegakkan dan istilahnya mendirikan Allahu Akbar. Dengan jalan apa? Dakwah. Jadi umat Islam itu punya satu konsep, Allahu Akbarnya itu yang harus di. Jadi punya kewajiban apa? Dakwah. Itu satu-satunya jalan yang dicintai oleh Rasulullah. Karena itu, padahal zikir ketiga sering kita baca. Betul. Gampangnya itu, sering banget gitu. Takwanya itu ketika kita bisa menegakkan Allahu Akbar. Itu bertakwa. Ketika kita ngomong ribawi sekarang di mana-mana, leasing di mana-mana, kita menegakkan Allahu Akbar, bisa nggak? Pakai konsep yang dibawa oleh Rasul. Ngapain susah-susah Rasul? Ya kan, begitu dipanggil, jangan-jangan kita nggak percaya Rasul dipanggil ke langit. Gitu. Beratnya perjuangan. Ada dua orang tua, yang satu umur 50, yang satu umur 53. Jalan dari Mekah 400 kilo. Jalan kaki, untanya satu. Panas, berbatu, berdua antara dengan sahabatnya yang umurnya 2 tahun lebih muda. Jalan untuk menegakkan Allahu Akbar di Madinah. Sekarang kita baru hujan aja sudah alasan, enggak lah, saya enggak alah kok. Allahu Akbarnya di mana? Ketakwaan itulah ketika kita menjunjung tinggi Allahu Akbar. Masya Allah. Luar biasa sekali nih episode kali ini. Ini apa? Nggak, jadi saya merasa terevaluasi juga, Ustaz. Mudah-mudahan dengan apa yang Ustaz sampaikan tadi membawa banyak ibrah bagi kita semua. Seperti tema kita pada episode kali ini, bahwa mudah-mudahan dengan Ramadan kali ini menjadikan kita manusia atau pribadi yang penuh ketakwaan kepada Allah, yang senantiasa menyadari bahwa Allah senantiasa menyaksikan kita dan akhirnya menghindarkan kita dari sistem yang buruk maupun mencegah korupsi. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih Ustaz atas penyampaian materinya, jazakallahu khairan. Sepertinya kita akan membahas lebih lanjut nanti Ustaz. Oke, insyaallah. Di waktu yang lebih panjang ya Ustaz. Baik. Oke, baik, sekian episode PDKT pada kali ini, podcast dakwah Tangsel. Mencerahkan akal, meneguhkan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.